Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terlihat menginspeksi Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUP GBK sebelum menjadi kandang timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berencana bermarkas di SUP GBK untuk meladeni perlawanan timnas Bahrain dalam matchday ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 25 Maret 2025 nanti. Lapangan SUP GBK sedang dalam renovasi setelah dipakai timnas Indonesia kontra Jepang dan juga Arab Saudi di putaran ketiga beberapa bulan yang lalu. Dalam melakukan pengecekan di SUP GBK, Erick Thohir ditemani oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara atau Wamensesnek Juri Ardiantoro dan Direktur Utama atau Dirut Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno PPK GBK Rahmadi Afif Kusomo. Meninjau persiapan rumput di SUP GBK bersama Wamensesnek Pak Juri Ardiantoro dan Dirut PPK GBK Pak Adi Kusumo. Ujar Erick Thohir dalam akun Instagramnya Sabtu 15 Februari 2025. Kami ingin memastikan SUP GBK siap menjadi tuan rumah putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat timnas Indonesia menjamu Bahrain pada Maret 2025 nanti, ujar Erick Thohir. Erick Thohir juga mengabarkan bahwa perbaikan rumput SUP GBK kini ditangani oleh PT Harapan Jaya Lestarindo atau Lestarindo Soccer Field yang memang berpengalaman di bidang lapangan sepak bola. Lestarindo Soccer Field mempunyai portofolio memoles rumput stadion-stadion di Indonesia seperti Jakarta International Stadium atau JIS hingga Stadion Brawijaya Kediri. Lestarindo Soccer Field yang saat ini menangani rumput di lapangan SUP GBK, imbuh Erick Thohir. Mereka akan berusaha kerja keras dengan intensif agar rumput bisa maksimal dan timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik saat bertanding nanti. Jelas pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI itu. Berita selanjutnya yaitu datang dari Denny Lanzat angkat bicara soal peluang Jairo Redewat gabung timnas Indonesia. Akankah pemain Royal Antwerp itu segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI? Denny Lanzat memastikan bakal menyambut baik kedatangan itu jika Jairo bisa dinaturalisasi. Pasalnya, Jairo adalah pemain yang bertalenta hebat. Jairo Redewat merupakan gelandang bertahan yang belakangan ini kencang dikaitkan akan bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain berusia 28 tahun itu mempunyai darah Indonesia dari sang ibu yang merupakan keturunan campuran Ambon Belanda. Tak ayal, peluang Jairo untuk dinaturalisasi menjadi WNI dan bermain untuk timnas Indonesia sangatlah terbuka lebar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sebelumnya juga sudah beberapa kali menyinggung proses naturalisasi Jairo. Lanzat pun mengikuti kabar Jairo akan dinaturalisasi menjadi WNI. Pelatih berusia 48 tahun itu mengatakan, senang jika Jairo benar dinaturalisasi nantinya. Lanzat memastikan dia akan diterima dengan baik di timnas Indonesia. Jika itu tergantung pada kami, Jairo akan bergabung dengan kami, dia akan diterima dengan senang hati, kata Lanzat dikutip dari Football Framework Minggu 16 Februari 2025. Di sisi lain, belum lama ini, Ole Ramani sudah resmi dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Pemain Oxford United itu akan menjadi ujung tombak baru timnas Indonesia, bersaing dengan pemain depan lainnya. Lanzat mengatakan sejauh ini, progres skuad timnas Indonesia terlihat sangat bagus. Akan tetapi, mantan gelandang Ajax Amsterdam itu tak menutup pintu bagi pemain baru yang ingin bergabung dengan skuad Indonesia. Seleksinya bagus. Anak-anak sejauh ini bermain dengan baik. Namun, penambahan pemain juga diterima. Pemain yang bermain di luar negeri merupakan nilai tambah bagi tim kami, tukasnya. Berita selanjutnya, yaitu adalah datang dari 5 pemain timnas Indonesia yang siap-siap dicoret Patrick Kluivert jika tak berkembang. Salah satunya tengah merumput di negara tetangga. Kluivert dan timnya tengah sibuk memantau pemain-pemain timnas Indonesia di Liga 1 2024-2025.
Tak hanya itu, kiprah personal abroad ikut dimonitor. Lantas, siapa saja 5 pemain timnas Indonesia yang siap-siap dicoret karena tak berkembang? Simak ulasan berikut ini. Yang pertama adalah Witan Sulaiman. Pemain satu ini bisa dibilang mandok sepanjang Liga 1 2024-2025. Witan masih belum mencetak gol dalam 20 pertandingan untuk Persija Jakarta dan hanya mengemas 4 assist. Statistik tersebut bisa membuatnya dicoret oleh Kluivert. Padahal, Witan merupakan salah satu andalan Indonesia terutama di era Shin Taeyong. Kemudian yang selanjutnya adalah Marcelino Ferdinand. Pemain satu ini sangat terancam dengan keinginan Kluivert memanggil mereka yang punya menit bermain cukup di level klub. Marcelino sejauh ini baru turun di tim U21 Oxford United. Pesepak bola berusia 20 tahun ini juga baru sekali tampil di tim utama pada laga Piala FA 2024-2025. Itu pun, Lino hanya merumput kurang dari 15 menit. Alhasil, posisinya pun terancam. Kemudian, nama selanjutnya adalah Sandy Walsh. Pemain satu ini jarang mendapat menit bermain di KV Merchant. Walsh lantas memutuskan hengkang ke Yokohama F. Marinos dengan harapan mendapat menit bermain yang lebih banyak. Sayangnya, pesepak bola berusia 29 tahun ini malah menjadi cadangan di laga pembuka Jilai-Kwan 2025. Posisinya kian terancam karena persaingan di lini belakang sangat sengit. Kemudian ada nama Rizky Ridho. Pemain satu ini belakangan jadi sorotan. Apalagi Persija Jakarta gagal meraih kemenangan dalam 3 laga terakhirnya di BRI Liga 1. Penampilan Ridho sebagai kapten dilihat cukup menurun. Bahkan gawang Persija bobol 7 kali dalam rentang 3 laga tersebut. Kemudian yang terakhir ada nama Rafael Strike. Pemain satu ini mulai jarang mendapat tempat di Brisbane Roar. Padahal Strike sampai rela hengkang dari Ado dan Hack Australia demi menit bermain yang lebih. Pesepak bola berusia 21 tahun ini memang sempat mencetak 1 gol. Namun, belakangan Strike lebih rajin duduk di bangku cadangan ketimbang bermain. Itulah 5 pemain timnas Indonesia yang siap-siap dicoret oleh Patrick Kluivert jika tidak berkembang. Semoga informasi ini berguna untuk pendengar sekalian dan para pemain. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan menit bermain yang cukup di klubnya masing-masing.